Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Deswita Putri dari jurusan D3 Keperawatan semester 3A. Di sini saya mau merespon tugas individu dari mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah yang terdiri dari 4 soal. Yang pertama, jenis-jenis kesadaran dan cara penilaiannya menggunakan GCS. Penilaian tingkat kesadaran terdiri dari 7, yaitu yang pertama kompos mentis, adalah kondisi sadar sepenuhnya. Respon pasien terhadap diri dan lingkungannya sangat baik. Nilai GCS untuk kompos mentis ini yaitu 14-15. Yang kedua, apatis. Kondisi di mana pasien merasa segan terhadap lingkungan sekitar. Nilai GCS dari apatis ini 12-13. Yang ketiga, delirium, yaitu kondisi penurunan tingkat kesadaran sehingga pasien merasa gelisah atau kacau. Nilai GCS-nya 10-11. Yang keempat, somnolen. Kondisi di mana pasien mengantuk yang cukup dan dibangunkan dengan menggunakan rangsangan. Nilai GCS-nya 7-9. Yang kelima, sopor. Sopor adalah kondisi mengantuk yang sangat dalam. Bila dibangunkan harus dengan menggunakan rangsangan nyeri. Nilai GCS untuk sopor yaitu 5-6. Yang keenam, koma ringan. Adalah kondisi di mana penurunan kesadaran pasien tidak dapat memberikan respon apa-apa. Nilai GCS untuk semi koma ini adalah 4. Yang ketujuh, koma. Kondisi penurunan tingkat kesadaran yang sangat dalam. Kondisi ini tidak adanya respon atau gerakan spontan. Nilai GCS-nya 3. Selanjutnya, pengukuran tingkat kesadaran pasien ada 3, yaitu yang pertama respon mata, yang kedua respon verbal atau suara, yang ketiga respon motorik atau gerakan. Yang pertama, pemeriksaan respon pada mata. Nilai-nilai yang diberikan yaitu nilai 4 jika pasien bisa membuka mata dengan spontan disertai dengan kedipan. Nilai 3 yaitu di mana pasien membuka mata setelah menerima rangsangan suara berupa teriakan atau panggilan. Nilai kedua di mana pasien membuka mata setelah menerima rangsangan nyeri berupa cubitan. Dan nilai pertama di mana pasien tidak dapat membuka mata sama sekali meski telah menerima berbagai macam rangsangan. Yang kedua, pemeriksaan respon suara. Untuk penilaiannya, nilai 5, pasien dapat berbicara dengan sangat baik dan terarah. Yang nilai keempat, pasien sudah bingung dengan pembicaraannya namun masih bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Untuk nilai ketiga, pasien sudah tidak dapat menjawab pertanyaan dengan baik namun masih bisa mengeluarkan kata-kata yang dipahaminya. Nilai 2, pasien sudah tidak dapat mengeluarkan kata-kata secara jelas namun hanya terdengar seperti rintihan. Untuk nilai 1, pasien benar-benar diam dan tidak dapat mengeluarkan suara. Yang ketiga, pemeriksaan respon motorik atau gerakan. Untuk penilaiannya, nilai ke-6, pasien dapat melakukan gerakan secara sesuai arahan. Untuk nilai 5, pasien dapat bergerak secara terkontrol apabila memperoleh rangsangan nyeri. Untuk nilai ke-4, pasien bisa bergerak secara refleks menjauhi rangsangan nyeri. Nilai 3, tubuh pasien menekuk dan kaku, hanya bergerak sedikit saat memperoleh rangsangan nyeri. Nilai kedua, semua tubuh pasien kaku, respon yang diberikan terhadap rangsangan nyeri hampir tidak ada. Nilai 1, sama sekali tidak ada respon terhadap rangsangan nyeri. Untuk soal nomor 2 yaitu pengukuran TTV dan indikasinya. Untuk pengukuran TTV terdiri dari 4, yaitu yang pertama tekanan darah, yang kedua suhu tubuh, yang ketiga denyut nadi, dan yang keempat pernapasan. Untuk indikasinya sendiri, yang pertama tekanan darah. Tekanan darah merupakan prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui tekanan darah seseorang. Metode ini sangat membantu dokter untuk mengetahui dan mendiagnosis penyakit serta merencanakan terapi medis pada pasien tersebut. Tekanan darah normal pada anak yaitu 95-110 mmHg, sedangkan pada remaja 112-128 mmHg, dan pada dewasa 120-180 mmHg, dan untuk pada lansia cenderung lebih tinggi
itu kurang dari 150 untuk tekanan sistoliknya dan kurang dari 90 untuk tekanan diastoliknya. Yang kedua, denyut nadi merupakan frekuensi pemompaan jantung pada arteri, tujuannya untuk menentukan irama atau kekuatan nadi. Denyut jantung normal pada dewasa yaitu 60-100 kali per menit, sedangkan pada anak atau bayi biasanya tinggi. Denyut nadi bisa meningkat akibat perubahan emosi atau sedang dalam keadaan sakit. Yang ketiga, suhu tubuh. Suhu tubuh merupakan proses pengukuran panas pada tubuh seseorang, bisa dilakukan di bagian ketiak, dubur, mulut, telinga, dahi dengan menggunakan termometer. Suhu tubuh normal pada tubuh yaitu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Untuk yang keempat, respirasi atau pernapasan. Pengukuran ini dilakukan untuk menghitung jumlah pengembangan perut seseorang dalam menarik napas dalam waktu 1 menit. Respirasi normal pada seseorang yaitu atau pada dewasa yaitu 12 sampai 16 kali per menit. Soal nomor 3 yaitu jenis-jenis pernapasan dan bunyi napas. Untuk jenis-jenis pernapasan terbagi menjadi 2 yaitu pernapasan perut dan pernapasan dada. Untuk bunyi napas sendiri terbagi menjadi 4 yaitu yang pertama ronsi. Ronsi merupakan suara napas bernada rendah. Yang kedua crackless yaitu suara napas seperti kresek-kresek. Yang ketiga wheezing yaitu suara bersuit bernada tinggi disebabkan karena penyempitan saluran napas. Dan yang keempat stridor yaitu suara bergetar kasar disebabkan penyempitan saluran napas bagian atas. Untuk soal nomor 4, bagaimana cara penilaian kekuatan otot? Cara penilaian kekuatan otot dapat diukur pada ekstremitas atas dan bawah. Untuk tingkatnya, tingkat 0, kontraksi otot tidak terdeteksi. Tingkat 1, kejapan yang hampir tidak terdeteksi atau bekas kontraksi dan observasi atau palpasi. Untuk tingkat 2, pergerakan aktif bagian tubuh dengan mengeliminasi gravitasi. Untuk tingkat 3, pergerakan aktif hanya melawan gravitasi dan tidak melawan tahanan. Untuk tingkat 4, pergerakan aktif melawan gravitasi dengan sedikit tahanan. Untuk tingkat 5, pergerakan aktif melawan tahanan penuh tanpa adanya kelelahan otot atau kekuatan otot normal.